Nusana Ibu Sumbar, selamat siang. Bertemu lagi kita di reportase yang masih Sumatera Barat masih berduka atas bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu, November 2025, di mana sebagian besar daerah Sumatera Barat hancur-hancuran diterjang oleh banjir, longsor, air bah. Dan salah satunya adalah di sini, di Taluhuang namanya, berada di perbatasan Kota Andale dan Salimpawang, Kecamatan Malala Utara, Kabupaten Agam. Dan bisa dilihat di belakang, inilah bagaimana air bah menghancurkan alamnya sendiri dari atas. Dan kita nanti akan langsung turun ke lapangan bertanya pada masyarakat yang ada di sekitar bagaimana hal itu bisa terjadi di sini dan bagaimana bersama mereka. Ya, oke, ikutin terus. Oke, Nusana Ibu Sumbar, saya sudah bersama Riki yang mungkin dari kejadian udah sebagai warga Siko ya? Iya. Warga Siko yang ada dari kejadian dan sampai sekarang sudah plus 3 bulan semenjak kejadian. Bahas dah perkembangannya dah dari yang awalnya mungkin terparah sampai kini ada. Ya, jadi perkembangannya dari awal dari kejadian itu ada 3 kali. Jadi pertama itu Tobo itu 27 November hari Rabu jam sampai sore. Itu meluntur-lantakkan Tobo nampak dari kami dari Kota Andale. Jadi putus akses Tobo Kateh ke Bukit Tinggi. Akses hari Putih hari Kamis itu kan, hari Rabu. Jadi lewat dari Siko. Jadi yang kejadian di Siko hari Kamis malam jam 8 malam. Berdampak kepada lahan pertanian. Jadi lahan pertanian untuk sawah itu lebih dari 30 hektar. 30 hektar karena habis. Bisa kita tengok dari situ, celi beko ke situ. Jadi dari pusat Iko Taluhuang namanya. Jadi Taluhuang koko katehnya namanya Batang Paraku. Dari Batang Paraku itu ladang kebun kulit manis Cinamon. Itu bersih. Oh, hilang sadonyo 20 hektar. Lambat tuh lapangan kolok. Lalapes sadonyo. Jadi kejadiannya mengakibatkan terputuslah akses kami kan. Jadi Kota Andale listrik selalu macam komunikasi putus adanya. Jadi bantuan ke kami itu pun bingung. Akhirnya helikopter turun di Siko. Helikopter turun di Salimpawang membawa beberapa perlengkapan hube-hubean lah macamnya. Jadi jalan Iko terakhir yang terhubung. Yang lainnya lah terhubung kecuali jalan ke Balingka Malala. Itu kan baru kini terhubungnya. Jadi yang jalan yang seputaran Malala Iko terakhir. Iko terparah. Karena emang di apa sampai terakhir? Karena terparah. Jadi pakai Aramco itu satu peleton batalion TP dari Lubuk Basuang membackup Iko. Dengan 3 alat berat. 3 alat berat. Jadi Iko terakhir akses jalan yang menghubungkan Iko ke Bari. Iko terakhir Jadi kampung di atas namanya Salimpawang. Jadi kalau masyarakat tuh ini ada akses atau apa ke bawah. Turun di Siko tadi turun ke bawah. Jadi untuk akses lah ekonomi mungkin sedikit pulih. Mulai bergerak lagi ya, Pak ya. Sedikit pulih. Jadi mungkin ada jagung, ada cabai, ada bawang perai, ada bawang. Itu. Jadi kalau akses jalan lah terbuka, otomatis hasil tani bisa dibawa ke padang luar. Itulah kondisi kami di situ. Dan sana jadi gini kita lah di Malala dengan Bapak siapa Pak? Pak Supiantoro Pak. Pak Supiantoro dari HKI Pak. Dari HKI. Pelaksana dari HKI. Pak, ini pengerjaan apa sekarang kita nih Pak? Ini kita posisi di KM 82500. Di sini kemarin ada bencana jadi terputus jalannya. Ini sementara untuk akses road fungsional Pak ya. Jadi kita belum permanen nih. Kita juga masih nunggu desain untuk permanennya.
sementara kita mendekati sempurna lah untuk akses road untuk fungsional nantinya. Penting bisa dilalui ya Pak ya. Penting bisa dilalui khusus masyarakat Malala dan masyarakat Balingka. Oh khusus masyarakat Malala dan masyarakat Balingka itu benang merahnya, poin Tanda merahnya. kutipnya seperti itu. Ya. Oke. Ini udah berapa persen kira-kira Pak untuk fungsionalnya? Kalau untuk fungsional kurang lebih 90% lah. Udah 90% ya, alhamdulillah. Oke. Jadi sementara kalau untuk sepeda motor roda 2 itu bisa lah, tapi di luar jam kerja. Oh, berarti ini udah mulai dibuka tapi di luar jam kerja ya Pak? Ya. Itu jam berapa aja Pak? Kalau pagi sebelum jam 8 ya. Pagi sebelum jam 8? Soalnya kalau kita jam 8 sudah mulai action. Kalau sorenya atau malamnya? Kalau mulai? siang jam 12 sampai jam 1. Jam 12 sampai jam 1 habis Kalau itu. sorenya antara jam 5 jam 6 itu. Oke. Di atasnya itu. Nah, itu Jadi nanti kita ini kan dikejar target juga. Nah, untuk sore kadang kita juga lembur. Makanya kita targetkan jam 5 jam 6. Jam 5 kalau hujan kita udah berhenti, tapi kalau cuaca bagus seperti ini jam 6 baru bisa istirahat, baru bisa melintas. untuk target permanennya nih Pak. Rencananya kapan? Target permanennya info yang saya dengar itu ikut anggaran tahun 2027. 2027 ya. Kita dibagi 2 anggaran. 2 anggaran ya. Oke. Ini katanya sebentar lagi mau ada gubernur datang ya Pak. Info yang saya terima seperti itu. Itu infonya gubernur mau mantau apa nih Pak di sini ya Pak? Nah, saya kurang terinfo juga kalau masalah itu. Tapi yang pasti mau melihat progres lah ya Pak. Progres kemungkinan nanti kesiapan untuk fungsional ini seperti apa, mungkin seperti itu. Nah itu mungkin tuh Dunsena Info Sumbar yang banyak bertanya nih tentang akses Malala itu mungkin bisa dilalui jalur 2. Itu hanya khusus masyarakat Malala dan Balingka saja. Itu pun hanya roda 2 ya Pak ya. Kalau roda 4, kalau dari Balingka masih bisa lah. Oke, dari Balingka masih bisa roda 4. Harus di jam istirahat. Tapi kalau untuk dari Malala masih agak berat. Jadi apalagi cuaca ekstrim kan, sering hujan turun, jadi agak licin kalau dari Malala. Dan itu memang ditanyain dulu ya Pak di gerbang tadi ya, di tempat yang dipagarin. Jadi nggak semua masyarakat bisa masuk ke sini. Memang harus masyarakat sekitar saja. Mungkin itu informasi. Jadi antisipasi kejadian terjadi eksiden, alat masih kerja kan. Oke, betul sekali. Dan rawan longsor masih. Ya, masih rawan longsor. Ini untuk yang putus berarti cuma ini aja lagi ya Pak ya? Sama yang di 81900 itu kan awalnya putus juga itu. Iya. Makanya saya realinya menanyakan. Oke. Sip lah. Oke Pak, makasih banyak Pak. Oke, sama-sama Pak. Ya sana kita cek lagi ke tempat yang lain. Ya. Halo, selamat sore Dunsena Info Sumbar. Kembali lagi kita sudah berada di Kecamatan Malala yang mungkin di 3 bulan yang lalu menjadi salah satu daerah terdampak cukup keras dari bencana alam longsor dan air bah. Kali ini sudah sama Ibu Miranti yang mungkin jadi salah satu korbannya Bu ya, yang terdampak ya. Oke, kalau boleh cerita Bu, di hari itu ini kita flashback ya Bu ya. Di hari itu Ibu kenanya di kapan, di mana, ibunya di mana, bagaimana, mungkin sedikit flashback lah. Kalau berkenan ya Bu ya, kalau enggak mending nggak usah. Nggak apa-apa. Oke. Baik, kepada Ibu semuanya, saya Miranti, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Toboh, Kecamatan Malala, Kabupaten Agam. Tepatnya ini berada di Jorong Toboh Tengah, Nagari Malala Timur, Kecamatan Malala, yang 3 bulan yang lalu merupakan terkena dampak dari bencana banjir Galodo. Galodo di Kecamatan Malala. Yang mana pada waktu kejadian persisnya pada waktu itu Ambo sedang berada di rumah. Oke. Tapi jauh sebelum itu mau flashback balik lagi tuh. Dari paginya cuacanya memang agak kurang bersahabat atau seram lah gitu. Nah, jadi kemudian waktu itu Ambo hasil sekolah kami masuk ke jam 7.30.
karena kondisi cuaca pada waktu itu tidak bersahabat, saya ambil keputusan sendiri untuk memulangkan siswa saya pada jam 11. Oh, ini inisiatif sendiri, Bu? Ya, inisiatif sendiri. Karena itu dia, waktu itu hujannya udah banti-banti. Oke. Angin kencang, mulai terasa. Sinyal hilang, lampu mati. Oke. Istilahnya waktu itu memang keadaan darurat benar. Jadi akhirnya ambil keputusan siswa dipulangkan dengan memastikan siswa saya semuanya sudah pulang ke rumah masing-masing. Oke. Kemudian waktu itu pas Ambo lewat Siko, ada beberapa siswa di Sikoko di waktu itu tuh ada di Siko Tabe, Iko ada warung. Oh. Ada siswa Ambo di warung tuh sedang belanja. Silakan pulang Nanda, Bu, tunggu Bu, kami belanja Bu. Ambo lapeh siswa Ambo dulu berjalan ke bawah. Oke. Yang mana siswa itu akhirnya terkena korban bencana. korban. Bertemunya pada hari yang ke-48. Oh, sebulan. Kelas 2. Oke. Siswi perempuan kelas 2. Setelah itu saya pulang. Sampai di rumah sudah kegiatan sehari-hari. Oke. Pas jam 3.15 saya mendengar bunyi oto mendaki. Bunyi truk gadang mendaki. Jadi bercerita lah Ambo nak bujang Ambo nak apa tuh? Mungkin oto yang mau mendaki ke tema Bu. Selang 10 menit bunyi gemuruh. Oke. Bunyi gemuruh gadang bana. Ambo cari keluar pintu rumah, ternyata air sudah sampai di pertengahan rumah Ambo. Oke. Nah, berarti rumah yang pertama dihantam banjir bandang itu kebetulan rumah Ambo sendiri. Oh, iya. Jadi itu rumah Ambo di situ tuh yang ada pelangnya di situ tuh. Boleh kita jalan ke situ, Bu? Boleh? Sambil ngansur-ngansur ya. Ya. Kita sambil jalan ngansur. Pas dicelik keluar ternyata lah keluar air. Nampak air itu lah membawa tanah, Lah, kayu. Iku galodo kecak Ambo. Keluar ada tetangga Ambo ada berdua orang, ada Ambo berdua juga anak Ambo berdua. Keluar kami lari ke teh itu. Para yang ke teh itu. Sampai di situ kami cari berhenti kami di situ, nampak di Ambo rumah Ambo dikumpak habis. Rumahku tetangga Amboku yang di sekali tek itu habis langsung hilang gitu kan. Oke. Jadi kami larilah ke itu. Oke. Berarti kalau yang dari Siko itu, Bu, berarti aliran air di situ tuh, Bu? Aliran air pertama di Siko. Oh, oke. Ada rumah di Siko. 1-2 rumah. Berarti hantam sadunya berarti, Bu, ya? Kami duduk di Siko. Tiba di Siko pecahnya kan. Ada koko pecah kok. Baru dibaginya ke bawah ke air. Oh. Oke. Berarti kalau itu berarti ku rumah sadu dulu, Bu? Atau kok ada rumah 1 rumah, 2 rumah, 3 kok sawah kok. Atau rumah Ambo di situ, di muka rumah Ambo ada rumah, atau ada samping ada rumah loh. Totalnya di lingkungan Ambo kok yang meninggalnya 5 orang korban meninggal ya, Bu, ya? Di Siko 3 rumah yang di Siko 3, itu yang di bawah kok ada 2. 6 Siko cek. Oke. 6 orang. Oke, berarti apa, Bu? Setelah 3 bulan mungkin pemulihan dari Ibu lah. Ibu yang terdampak mungkin setelah 3 bulan dari November, Desember, Januari, kini kan Februari. Maksudnya progres menurut Ibu sebagai salah satu korban terdampak apapun itu mungkin yang terasa dari Ibu, apakah ada progres ke air sudah mulai kapan mulai jalan lagi, listrik mungkin kapan, karena Ibu posisi ngungsi kan. Tuh, atau gitu, Bu, update-update yang Ibu rasakan lah 3 bulan gitu Ya. Jadi kalau untuk air bersih sudah alhamdulillah 3 bulan ini kami sudah menikmati air bersih. Capek berarti ya, Ibu? Capek penanganannya, capek. Kemudian listrik juga capek penanganannya, apalagi bantuan-bantuan logistik yang lah masuk ke Malala. Alhamdulillah cukup, lebih dari cukup untuk kami masyarakat Malala. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para donatur. Ya. Ya, itu Mira, harapannya mungkin dalam waktu dekat mungkin apa yang bisa dibenahi lebih cepat lagi, atau mungkin akses mungkin, atau mungkin apa bantuan mungkin yang bisa dicapai itu sampai sini mungkin dari Bu Mira mungkin. Harapan kami khususnya sebagai kepala madrasah ini akses jalan menuju menuju sekolah, karena masih sekarang akses jalan tuh masih alun bisa alun bisa kami tampuh kalau arenda kena hujan. Betul. Orang tua siswa mantap pun japi anaknya agak takut. Kok jatuh lulu turun nih, Bu, ya. Kalau hujan apa itu tuh?
renasi yang risiko Oke, oke. diberahsiakan Oh. supaya air itu tidak ada ke jalan lain. Oh, oke, oke, oke. Itu mungkin harapan kami. Kalau dari segi logistik dan segala macamnya, itu kami sudah sangat Cukup ya, Pak? Cukup. Oke, siap. untuk kebutuhan kami. Di Tapi akses jalan, ya. nah itu yang akan diperhatikan pemerintah lagi mungkin untuk kedepannya. gitu siap, kan. siap. Ya itu jadi apa laporan kami juga sampai Biko kok nanti ada kesempatan ketemu siapa gitu kan, Pak, dan suaju Pak jalan Ciko. Jadi kan bisa juga harapannya jadi lebih baik, semua lebih cepat dan lekas pulih kembali. Mungkin terima kasih Bu Mira, terima kasih waktunya. Terima kasih kepada tim Info Sumbar yang sudah berpartisipasi menjembatani kami dengan para donatur. Ya. Sudah banyak bantuan-bantuan yang kami terima dari Info Sumbar. Ada yang berupa pakaian siswa, sembako, kemarin juga ada tenis meja gitu, Oh, iya. juga dari Info Sumbar. Itu sangat bantu siswa kami sekali karena siswa kami di sini hobi olahraga. Hobi olahraga. Wah. Pas ada bantuan kemarin tuh langsung boleh pakai sekali Pak. gitu. Oke, Alhamdulillah. oke, Terima siap, kasih, semoga Allah membalasi dengan sebaik-baik balasan dan semoga menjadi amal jariah bagi Bapak dan Ibu yang telah mendonasi. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mira. Jadi sekian dulu untuk Desa Info Sumbar, laporan kami, reportase kami ke Kecamatan Malala, Kabupaten Agam. Semoga ini jadi pelajaran bersama buat kita semua. Mau diambil dari poin manapun, semoga ini bisa harusnya jadi pelajaran. Apakah itu dari lingkungan, apakah itu dari apapun, semoga ini bisa diambil jadi pelajaran keras untuk kita semua. Jadi semoga kita tidak bisa menembak bencana kapan datang, tapi minimal kita bisa mitigasi bencana kapanpun ia akan datang. Terima kasih untuk dosen yang sudah nonton. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.